Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini di bagian B, pada pertemuan minggu ke-5 kita akan membahas soal pemahaman untuk heat exchanger, di mana bagian A tadi sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Di bagian A kita sudah membahas tentang heater. Berikut ini saya akan mencoba membahas bagaimana kita menyelesaikan soal yang ada ini dengan menggunakan soal dengan menggunakan alat heat exchanger. Nah, di sini fluida, soalnya adalah fluida, laju alirnya 6000 kg per jam. Nah, di mana fluida tersebut terdiri dua komponen, benzen dan toluene. Benzennya adalah 44% dan toluennya adalah 56%. Nah, fluida ini didinginkan menjadi 30 derajat Celcius. Jadi yang keluar dari heat exchanger adalah 30 derajat Celcius dengan menggunakan air pendingin. Campuran yang masuk ke dalam HI tersebut pada temperatur 94 derajat Celcius pada tekanan 101 kPa. Nah, di sini kita akan menghitung massa air yang dibutuhkan untuk mendinginkan fluida tersebut, di mana air umpan yang masuk ke dalam HE itu adalah 15 derajat Celcius dan keluar dari HE menjadi 25 derajat Celcius. Nah, di sini ini catatannya adalah jika heat loss dan pressure drop di dalam HE itu diabaikan. Jadi tidak ada pressure drop, tidak ada penurunan tekanan. Jadi tekanan yang masuk itu akan sama dengan tekanan yang keluar pada fluida yang dua komponen tadi, yaitu benzen dan toluene. Baik, untuk menyelesaikan persoalan ini, di mana kita akan hitung adalah massa air. Jadi massa airnya akan kita hitung. Oke, massa airnya berapa kilogram? Ya. Baik, untuk itu kita akan menggunakan ISIS untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya klik ISIS. Kita akan lakukan proses memasukkan komponen-komponen bahan kimianya. Klik add. Nah, di sini adalah benzen dan toluene. Di sini kita cari benzen. Benzen kita cari. Ini benzen. Add. Kemudian toluene. Nah, toluene kita klik add. Oke, udah selesai full package-nya. Metode perhitungannya kita gunakan, kita coba dulu, kita tes dulu menggunakan Robinson apakah berjalan atau tidak. Oke, ternyata bisa. Oke. Kemudian kita lakukan proses simulasi. Klik simulasi. Nah, di sini jangan lupa seperti sama yang tadi adalah menggunakan fluida yang masuk. Ini alirannya keluar. Oke, ini yang satu ini saya beri nama, ini adalah campuran. Ini kita ketik campuran atau fluida saja. Fluida inlet masuk. Oke, maaf.
Oke, fluida inlet, ini fluida outletnya. Fluida outlet. Oke. Kemudian ada lagi aliran air in. Di sini air inlet. Masuk. Kemudian lagi ada aliran air outlet. Nah, di sini kita gunakan heat exchanger. Ini heat exchanger. Nah, di sini sebenarnya gambar ini bisa kita ganti dengan gambar yang lain, karena ini kalau bulatan ini jadi tidak menarik. Ini saya rubah supaya menarik. Saya rubah, klik kanan dengan klik kanan, kemudian change icon. Nah, change icon ini kita ganti dengan yang ini. Nah, gitu, yang lebih menarik kelihatannya ya. Jadi saya ulangi lagi dengan klik kanan, kemudian pilih change icon. Maka kita akan ganti gambarnya. Oke, selanjutnya kita hubungkan garis aliran tadi. Misalkan di tube side inlet ini kita fluida. Jadi fluida inlet. Kemudian di tube side outletnya kita masukkan fluida outlet. Kemudian cell side inletnya adalah air. Kemudian ini keluarnya adalah air juga. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita rapikan. Ini tidak enak lihatnya. Buat seperti ini. Kemudian ini. Oke. Ya. Sekarang kita setting yang ini, aliran yang fluida yang inlet. Fluida yang perlu saya setting kembali. Di sini adalah propertiesnya kurang 1. Di properties kurang 1, terutama di komponen listnya. Kita perlu tambahkan water. Waternya wes cancel. Ya, package-nya. Oke. Kemudian masuk use. Oh yes. Ya. Di sini fluida inlet. Fluida inlet kita masukkan komposisinya. Benzen itu sekitar 44%. Benzennya 0,44. Sedangkan toluennya itu 0,56. Oke, total 1. Oh, di sini soalnya salah ini. Oke, 56 benar. Selanjutnya apa ini? Belum ada temperatur. Dan bagian kondisi dari fluida tersebut. Nah, di sini temperatur. Jadi temperaturnya adalah, misalkan di sini temperaturnya adalah 94 derajat Celcius. 94 derajat Celcius. Kemudian tekanan, sini tekanan 101. Campuran yang masuk dalam air temperatur 94 dan tekanan 101. Tekanan 101, di sini tekanan 101 kilopascal. Oke.
Kemudian di sini fluida yang mengalir ini satuannya adalah 6.000 kg per jam. 6.000. Karena satuannya kilogram, kita isi yang di bawah sini. 6.000 kg per jam. Oke. Anofluorid. Oke, mesfluoridnya sudah. Komposisi 1 benar. Kemudian di sini sudah. Klik terus, ini saya aktifkan. Ini karena posisi di on hold, ini saya aktifkan. Kalau kita aktifkan, muncullah warnanya berubah warna biru tua. Oke, statusnya adalah inletnya adalah pada fase uapnya itu 3,78%. Ya. Atau kalau misalkan ini kita hapus, kalau misalkan di dalam soalnya adalah fase uapnya adalah 1, artinya 100% fase uap, maka kita akan tahu temperaturnya adalah 99,91. Jadi pada tekanan 101 kilopascal, fluida yang mengalir dalam kondisi uap, kita ketik aja, masukkan aja angka 1 bahwa semuanya adalah fase uap. Maka temperatur ini akan menghitung sendiri sebesar 99,91 derajat Celcius. Karena temperaturnya diketahui, maka di sini kita tulis 97 atau 94 ya. 94 derajat Celcius. Oke, 94 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini fasenya adalah sebagian adalah fase uap. Oke. Ini saya tutup. Kemudian ini saya jelaskan lagi di sini bahwa di komposisi kenapa H2O-nya 0, karena di sini kan ada 3 komponen, maka kalau tidak ada pada aliran yang masuk, cukup kita tidak usah isi angka sini, tulis saja 0. Nah, sekarang di sini aliran inlet. Nah, aliran inlet di sini komposisi dulu. Komposisi karena semuanya adalah H2O atau air, maka untuk benzen toluene tidak usah diisi. Maka kita ketik angkanya 1 di sini. Jadi 100% ada air. Oke, tutup. Maaf, 1. Oke. Oke. Nah, sekarang kondisi aliran. Di dalam soal kondisi aliran hitung massa air dibutuhkan. Nah, di mana ini? Di mana umpan yang masuk air adalah 15 derajat Celcius. Jadi yang ditanya adalah masanya air. Tetapi air umpan itu ada 15 derajat Celcius. Oke, kita isi 15 derajat Celcius dulu. Di sini 15 derajat Celcius. Oke. 15 derajat Celcius, kemudian keluar itu 25. Kita masukkan lagi di sini. Oke, di sini tutup. Kemudian di sini air keluar itu 25 derajat Celcius. Sip. Tutup. Kemudian fluida, aliran fluida di sini masih kosong, tetapi tekanan ada. Karena tidak ada pressure drop, maka fluida yang masuk ini sama dengan fluida yang keluar untuk tekanan. Sedangkan untuk di sini fluida yang masuk itu pada tekanan 101. Fluida di sini fluida outletnya berarti angkanya tetap 101 kilopascal. Nah, temperatur yang keluar di sini diketahui didinginkan menjadi 30 derajat Celcius. Jadi temperatur yang keluar didinginkan menjadi 30 derajat Celcius. Jadi temperatur yang keluar adalah
30 derajat Celcius. Kita masukkan di sini 30 derajat Celcius. Status oke. Lihat di sini. Oke, status oke. Kemudian fluida ini pressure tidak ada, fluid tidak ada karena ini yang kita hitung massa fluidanya. Oke, klik itu parameter. Bentar, kita naikkan ke atas. Oke, di bagian parameter di worksheet ini beberapa hitungan masih kosong. Oke, kemudian di sini untuk inlet karena tidak ada penurunan tekanan, jadi semua artinya tekanan di sini ada 101. Jadi baik fluida inlet maupun air inlet itu fluida tekanannya akan sama, yaitu 101. Oke, kemudian di sini kita masukkan juga 101. Oke. Nah, di sini kita lihat prosesnya sudah berjalan, warna dari menjadi warna yang cerah. Ini warna hijau, warna biru terang. Nah, di sini kita akan hitung berapa fluida air atau air yang masuk ke dalam heat exchanger tersebut untuk memanaskan, untuk mendinginkan si fluida tadi. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat mass flow-nya untuk air sebesar 1,7 kali 10 pangkat 4. Jadi air itu sebanyak 1,7 kali 10 pangkat 4 atau 17.000 kg per jam untuk mendinginkan 6.000 kg per jam dari fluida toluene dan benzen pada temperatur 94 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Jadi fluida yang air yang dibutuhkan itu sebanyak 17.000 kg per jam. Maka di sini kita bisa klik bagian air, kemudian show table-nya kita munculkan. Ya. Jadi molarnya sebenarnya, atau nanti satuannya bisa berubah ke dalam satuan kilogram. Oke, jadi air yang dibutuhkan sebanyak kalau di sini tadi adalah air untuk mendinginkan fluida tadi campuran toluene dan benzen itu sebanyak 17.000 kg per jam ya, dibutuhkan sebanyak itu. Baik, nah di sini bisa kita simulasikan apabila temperatur di sini kita tidak tahu, misalnya temperaturnya sini kita tidak tahu, tetapi kita tahu bahwa aliran tersebut adalah fasenya uap, maka ketik saja angka 1 bahwa dia prosesnya fase uap, nah, menjadi 99,91. Nah, di sini air yang dibutuhkan sebanyak berapa? Jadi air yang dibutuhkan sebanyak 68.000 kg per jam untuk mendinginkan si fluida tadi pada kondisi uap menjadi 30 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau ternyata hanya 0,5, artinya 0,5% atau 50% uapnya, maka kita butuh si
air tadi untuk mendinginkan fluida yang kita ingin dinginkan sebanyak 41.000 kg per jam. Jadi ini bisa kita bisa modifikasi, misalkan sebanyak 0,8 atau 80% uap. Kondisi 80% uap, maka kita butuhkan sebanyak 57.054 kg per jam. Oke, apabila ini bisa kita modifikasi, misalkan semuanya adalah liquid 0, temperaturnya 93,78. Jadi semuanya adalah liquid, maka air yang dibutuhkan sebanyak 1,513 kali 10 pangkat. Jadi kita bisa variasikan ini. Misalkan pada kondisi uap atau kondisi liquid. Jadi misalkan kondisinya adalah liquid, maka di sininya angkanya 0. Maka temperatur si fluida tadi, fluida yang masuk akan tahu. Oke. Demikianlah tutorial singkat saya di dalam soal pemahaman yang soal pemahaman yang kedua ini tentang heat exchanger. Bagaimana si fluida tersebut kita dinginkan, kemudian kita bisa kita simulasikan seandainya fluida tersebut dengan 100% cairan atau 80% atau 0,5% adalah uap. Nanti itu bisa kita simulasikan nanti kebutuhan air untuk mendinginkan si fluida tersebut berapa kilogram per jam. Ya, tinggal merubah atau kita memiliki temperatur. Jika temperaturnya ada, maka di sini kita tulis saja 94 derajat Celcius. Itu saja tutorial singkat saya untuk heat exchanger soal pemahaman 2. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, silahkan like, jangan lupa subscribe, dan apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.